Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Nah, gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Amin. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat presensi online atau daftar hadir online. Nah, ini tentu sangat-sangat penting bagi seorang pimpinan perusahaan misalnya, atau ketua organisasi atau kepala kantor yang ingin memperoleh data-data kehadiran pegawai atau karyawannya, atau ingin memantau mereka. Ya, mengingat saat ini kan anjuran pemerintah tidak boleh keluar rumah, jangan keluar rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Nah, masalahnya ini terkait dengan penggajian atau intensif tunjangan. Nah, biasanya bendahara itu kan dasarnya adalah kehadiran pegawai atau karyawan, sedangkan mereka tidak ke kantor. Nah, gimana caranya? Nah, untuk mensiasati itu, ya kita tinggal buat saja kehadiran online atau presensi online. Jadi, para karyawan atau pegawai tidak harus ke kantor untuk check-in check-out, ya cukup melalui aplikasi saja. Nah, saya sudah menemukan sebuah aplikasi, tapi saya tidak di endorse ya, saya tidak dibayar lah untuk mempromosikan aplikasi ini, karena ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Saya sudah mencoba beberapa aplikasi yang gratis dan berbayar, dan rata-rata ribet, banyak mengambil memori. Nah, sekarang saya sudah menemukan aplikasi yang sangat mudah penggunaannya dan juga tidak banyak mengambil memory card kita. Nah, saya langsung tunjukkan aplikasinya, namanya Jibble Track. Jadi kita tinggal download saja di Google Play atau Google Store. Tinggal tulis saja Jibble, 2B-nya ya, Jibble. Nanti akan muncul, kemudian silahkan download dan install. Setelah itu dibuka aplikasinya. Kita coba buka. Nah, ini dia aplikasinya. Jadi aplikasi ini sebenarnya sangat sangat simple. Ada yang berbayarnya juga sebenarnya, tapi saya belum mencoba yang berbayar. Yang saya coba hanya yang gratisannya saja, karena ya yang dibutuhkan kan hanya kehadirannya saja dan nanti reportnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi tentu harus ada yang bertindak selaku admin. Misalnya kita punya organisasi atau perusahaan, atau di kantor kita ada yang bertindak selaku admin. Mereka lah yang harus membuat dulu pertama kali akunnya. Kita buat akun dulu. Jadi yang pertama-tama tentu kita buat akun. Jadi sign up dulu, kita klik sign up. Nah, setelah itu ada daftar isian, ada nama pertama, nama kedua, email, dan password. Nah, kita tinggal isi saja. Jadi silahkan diisi semua, nama, kemudian email, dan nomor telepon, password ya, sorry. Jadi email dan password. Nah, setelah kita isi semua 4 kolom ini, baru kita klik sign up. Jadi klik sign up, nanti di situ ada 3 pertanyaan kalau saya tidak salah, semacam survei saja. Kemudian nanti akan ada create account, konfirmasi. Nah, setelah kita sudah buat account, berarti kita sudah punya username atau email dan password yang akan kita gunakan untuk login. Nah, kita coba login setelah daftar ya. Kita login. Nah, karena saya sudah daftar, saya login tentu pakai email yang saya pakai daftar tadi. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu mau mengaktifkan device ini dalam kiosk mode? Artinya kiosk mode ini kita bisa menggunakan HP atau Android ini untuk dipakai oleh pegawai atau karyawan lain untuk melakukan check-in check-out, atau
Android ini hanya dikhususkan untuk penggunaan pribadi. Nah, itu maksudnya. Jadi ya kalau saya sih, kalau misalnya teman ada yang mungkin HP-nya sedang bermasalah, ya tinggal dia absensinya lewat HP kita. Nah, untuk bisa melakukan hal yang demikian ya pilihannya adalah kios. Tapi kalau tidak, cukup personal saja. Oke, saya pilih yang kios. Siapa tahu ada teman yang mau absen di HP saya. Nah, oke, setelah itu akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, nanti tadi kita harus membuat ini juga ya, yang mungkin kelewatan tadi ya, tim. Jadi kita harus buat tim dulu. Saya di sini sudah membuat tim. Tim saya namanya Pasca Sarjana IAIN Samarinda. Nah, saya sudah buat tim. Cuman saya belum membuat daftar member atau saya belum menginput para pesertanya atau membernya. Nah, untuk menginput member karyawan misalnya atau pegawai-pegawai yang ada di kantor kita atau di organisasi kita, caranya kita masuk ke setting. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan password yang sudah dipakai untuk mendaftar tadi. Nah, di sini ada tim members. Nah, untuk menginput memasukkan tim members, nah kita klik tim members. Nah, kemudian kita pilih yang ada tanda warna orange ini, yang tanda tambah tuh kanan bawah. Nah, kita ada isian di sini, member details. Yang pertama namanya, nama pertama, misalnya saya masukkan namanya Cristiano Messi. Nah, Cristiano Messi. Misalnya emailnya kemudian nomor handphone ya. Oke. Nah, setelah diisi, kita tinggal pilih create new member. Jadi untuk penginputan data baru atau member baru, pegawai baru, karyawan baru ya, yang kita butuhkan cuma 3 saja. Nama, kemudian email, dan nomor telepon. Karena data inilah yang akan mereka gunakan untuk login di aplikasinya nanti yang sudah di-download. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifasi member baru? Nah, untuk aktivasi member baru ini harus dilakukan oleh membernya sendiri. Jadi dia sendiri yang langsung melakukan aktivasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal mengarahkan kepada para karyawan atau pegawai untuk membuka email yang tadi dipakai untuk daftar. Jadi kita arahkan mereka, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melakukan konfirmasi melalui email yang sudah dikirimkan sebelumnya. Nah, kita coba lihat bagaimana. Anggaplah saya sebagai member baru ya, karyawan baru yang baru diinput oleh admin untuk masuk ke presensi online ini. Nah, yang pertama yang saya lakukan tentu saya buka email saya. Oh, ternyata betul ada email masuk dari Jibel. You are invited to join Jibel. Oke. Setelah itu saya pilih accept. Saya pilih terima. Nah, saya pilih itu yang di bawah. Nah, setelah itu saya diarahkan untuk masuk kepada isian nama. Oh, di sini ada isian nama. Oke, saya masukkan nama, misalnya
Nama istri saya saja ya, Husnul Khotimah misalnya. Nah, kemudian setelah itu ada isian password. Nah, ini penting ya, ini yang penting. Tadi sudah ada isian nama, sekarang isian password. Nah, password inilah yang akan saya pakai nanti sebagai member baru untuk login pertama kali. Oke, kita pilih password. Setelah itu, ada pilihan Google Play atau App Store. Kita pilih yang Google Play aja karena Android. Setelah itu, kita diarahkan untuk install. Silahkan diinstal aplikasinya, di-download dulu. Setelah itu baru kita buka aplikasinya. Nah, kalau kita sudah download dan install, silahkan kita login ke aplikasi dengan menggunakan email dan password yang sudah kita buat tadi. Kita pilih aplikasinya. Kemudian kita pilih login sebagai member. Kemudian kita masukkan email yang kita sudah daftarkan tadi. Misalnya saya pakai email saya ya. Kemudian masukkan password yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, setelah itu masuk ke home-nya. Nah, inilah tampilan pertama setelah kita login. Di situ ada nama Home Pasca Sarjana IAIN Samarinda. Nah, berarti kita sudah masuk terdaftar sebagai member Pasca Sarjana IAIN Samarinda untuk presensi online-nya. Kemudian di bawah ada pilihan in out, ada log, ada timesheet dan setting. Nah, bagaimana cara check in atau login untuk kehadiran kita? Nah, pilihannya di in out. Nah, kita coba ya. Yang kedua dari kiri. Pilih in out. Nah, muncul. Biasanya akan ada dulu pilihan apakah memperbolehkan kepada aplikasi untuk merekam gambar dan mengambil video. Nah, tinggal dipilih allow saja ya. Nanti akan muncul pilihan di situ, tinggal pilih allow saja. Nah, setelah itu kita coba check in ya. Kita coba check in online. Nah, check in online-nya begini. Tinggal dipilih in sambil selfie. Nah, di situ ada pilihan in out. Mau in atau out. Nah, kita sudah pilih in tadi ya. Coba kita in. Kemudian bisa masukkan note-nya apa misalnya, catatannya. Add a note misalnya halo pagi misalnya saja ya. Nah, setelah itu kita tinggal ketik atau pilih save yang di pojok kanan itu. Save. Kita konfirmasi waktu masuk kita, save ya. Save. Nah, you have jibble in. Nah, berarti kita sudah masuk ya. Oh, masuknya jam 2. Ini saya rekamnya jam 2 tengah malam. Oke. Kita coba yang check out. Kalau check out gimana? Nah, check out sama. Tinggal pilih out. Nah, ini outnya ya tinggal save saja seperti tadi ya, save. Halo pagi tadi yang innya, oke enggak apa-apa, kita pilih save saja, save. Draw to exception. Oh, ini karena waktunya belum cukup ya, jadi tidak bisa check out dulu karena waktunya tidak sampai. Ya berarti ada pengaturan waktunya. Jadi ya biasanya itu 8 jam waktu kerja. Ya. Oke. Saya kira itu saja. Oh, itu waktunya.
aktivitas kita baru 1 menit di kantor, ibaratnya kantor rumah. Jadi ya tunggu 8 jam sesuai dengan waktu kantor baru bisa check out lagi ya. Ini kita lihat log timesheet, tidak ada. Oke. Ya, begitu saja, sangat simpel penggunanya. Tinggal in, tinggal out. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan share ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.